Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Lavenia dari kelas Biologi G dengan NPM 1811060134. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Desain Kurikulum. Pengertian desain kurikulum. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Dalam arti umum, desain kurikulum adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pelajaran. Desain kurikulum juga terkait penyusunan elemen atau komponen kurikulum dalam perencanaan untuk memfasilitasi pengembangan potensi siswa agar mencapai tujuan pendidikan. Yang B, komponen desain kurikulum. Ada 4 komponen pokok desain kurikulum. Yang pertama, tujuan, yang di dalamnya terdapat aims, goals, dan objektif. Yang kedua, mata pelajaran, materi ajar, kegiatan belajar, dan pengalaman belajar. Yang ketiga, organisasi atau susunan mata pelajaran, materi ajar dan kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang C, prinsip-prinsip dalam mendesain. Desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh dari luar sekolah dan meningkatkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut ke pengalaman yang berikutnya. Kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa untuk mengembangkan watak, kepribadian pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Dan desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Yang D, ada macam-macam desain kurikulum. Yang pertama, desain terpusat mata pelajaran atau subject center design. Yang kedua, desain terpusat pada siswa atau learner center design. Dan yang terakhir ada desain terpusat masalah atau the problem centered design. Yang E, ada model desain kurikulum. Yang pertama ada the area of living design, di mana desain ini mempunyai beberapa kelebihan diantaranya, yaitu dapat menyajikan bahan ajar yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan, dan menyajikan bahan ajar dalam bentuk yang profesional. Dan yang kedua ada the core design. Ada beberapa variasi desain core kurikulum, yaitu yang pertama the spare part subject core, the correlate core, dan the focus core. Yang F, ada karakteristik kurikulum, di mana terdapat 4 karakteristik. Yang pertama, desain kurikulum subjek metode bertujuan melatih peserta didik menggunakan ide-ide yang dimilikinya. Yang kedua, desain kurikulum kompetensi bersumber dari desain kurikulum kompetensi yang digunakan di dalam bidang pekerjaan. Dan yang ketiga, desain kurikulum humanistik bersumber dari desain kurikulum yang sifatnya pribadi yang ingin dibentuk oleh pendidikan atau kurikulum itu. Dan yang terakhir, desain kurikulum rekonstruksi sosial bersumber dari kebutuhan mutakhir yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Yang G, ada langkah-langkah mendesain kurikulum. Yang pertama, menentukan hal-hal esensial yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan domain. Yang kedua, identifikasi domain tujuan pembelajaran. Yang ketiga, identifikasi tipe peluang belajar yang mungkin. Yang keempat, menentukan desain kurikulum yang cocok. Yang kelima, menyiapkan desain kurikulum secara tentatif. Dan yang terakhir adalah identifikasi persyaratan implementasi. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang sifat desain kurikulum, di mana strategis merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencari tujuan pendidikan nasional, integratif yang mengintegrasi rencana yang luas mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas, humanistik menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia baik kualitatif maupun kuantitatif,
Futuristik mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju. Perencanaan kurikulum mengacu pada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional, berdesertifikasi untuk melayani keragaman peserta didik, dan bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi di daerah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.